Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Ulan dan juga rekan saya Hening. Kami dari kelompok 13 belajar-pembelajaran, yaitu dengan materi evaluasi pembelajaran. Nah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan dua jenis contoh dari evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi formatif dan juga sumatif. Nah, kita langsung saja ke video yang pertama, dan setelahnya akan dijelaskan oleh Hening terkait dari video tersebut. Cerita inspiratif. Oke, menelaah struktur teks cerita inspiratif. Coba sebutkan struktur teks cerita inspiratif apa saja yang kamu ketahui. Orientasi. Orientasi. Komplikasi. Koda. Benar tidak anak-anak? Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Di sini ada 5 struktur teks cerita inspiratif. Ketika Ibu nanti memberikan instruksi, silahkan kalian baca teks yang berwarna merah, misalkan ada di amplop itu ya. Silahkan kalian baca teks yang berwarna merah, misalkan seperti itu. Jadi nanti kalian menebak unsur struktur apakah teks yang berwarna merah, apakah rangkaian peristiwa, ataukah koda, ataukah yang lainnya. Nanti kalian ketika sudah menemukan jawabannya, kalian menuliskan alasannya di post-it yang sudah Ibu bagikan tadi, post-it berwarna hijau. Dan yang sudah menemukan jawabannya langsung maju ke depan. Satu kelompok, 1 orang saja yang maju. Nah, cara penilaiannya, nanti ketika kelompok yang maju dan menjawab dengan benar, Ibu kasih bintang 1, seperti itu ya. Silahkan kalian mengerjakan atau menelaah struktur teks yang berwarna biru. Silahkan. Kalian di sini sudah maju semua dan membawa struktur teks yang kalian telaah. Coba Ibu lihat. Nah, koda, orientasi, rangkaian peristiwa, orientasi. Yang betul itu apa, Nak? Orientasi. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 dan kelompok 1 salah. Tidak apa-apa, kita belajar bersama. Orientasi, coba Mbak sebutkan. Karena di dalamnya terdapat pengenalan tokoh dan latar belakang tokoh. Oh ya, benar ya. Orientasi karena di dalamnya itu terdapat pengenalan tokoh dan juga latar belakang. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan kembali. Baik anak-anak, tadi kita sudah menelaah struktur teks cerita inspiratif berupa orientasi. Nah, sekarang coba kalian telaah teks yang berwarna abu-abu. Perwakilan dari masing-masing kelompok sudah maju untuk menelaah teks yang berwarna abu-abu. Nah, di sini bisa kalian lihat, coba dilihat. Komplikasi. Oh, ada yang jawab koda. Komplikasi. Baik, kita mendengarkan pendapat salah satu kelompok. Dari kelompok berapa? 1. Oke, silakan pendapatnya. Komplikasi karena di situ terjadinya konflik. Benar tidak komplikasi itu terjadinya konflik? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, yang salah kelompok berapa, Nak? 3. Yang salah kelompok 3. Berarti kelompok 3 tidak mendapatkan bintang. Silakan duduk kembali. Kelompok 3 mendapatkan bintang ya. Untuk selanjutnya kalian akan Ibu beri lembar kerja. Nah, lembar kerja ini untuk meneruskan menelaah struktur teks cerita inspiratif. Tadi kan kita baru menelaah 3 ya. Baru menelaah 3 struktur teks cerita inspiratif. Nah, nanti kalian bisa tuliskan yang lainnya di lembar kerja ini. Nanti Ibu bagikan satu persatu. Jadi kita belajar struktur apa saja? Yang pertama, orientasi. Bentar. Orientasi itu apa, Mbak? Orientasi adalah pengenalan cerita. Nah, orientasi adalah pengenalan Cerita. Struktur yang kedua, apa? Perumitan menuju. Coba, Mbak, silakan. Perumitan itu Menuju puncak peristiwa cerita. oh ya. Nah, oke ya, benar ya. Kemudian struktur yang ketiga, itu apa, Nak? Komplikasi. Siapa ya? Coba Mbak, komplikasi apa? Inti cerita dan terjadinya konflik. Inti cerita dan juga terjadinya konflik. Betul atau tidak? Betul. Dan struktur yang keempat, apa? Resolusi. Resolusi atau biasa disebut penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Betul tidak? Struktur yang terakhir atau yang kelima, itu apa? Koda atau biasa disebut cerita. Apa? Penutup cerita. Betul atau salah? Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran struktur teks cerita inspiratif dengan bantuan media amplop cerita inspiratif. Oke, sip. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk menyajikan teks cerita inspiratif. Nanti kita akan menyusun untuk teks cerita inspiratif. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Baik, jadi selama ini mungkin kita hanya melakukan evaluasi dengan cara memberikan tugas ataupun ulangan saja. Namun sebenarnya masih ada banyak cara yang dapat kita ambil dalam melakukan penilaian. Nah, penilaian sendiri dibagi menjadi 3, yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Namun selama ini kita masih
terfokus pada assessment of learning, di mana evaluasi dilakukan hanya dengan menggunakan metode penugasan dan juga ulangan. Padahal kita bisa mulai melakukan evaluasi saat pembelajaran berlangsung. Ini disebut dengan assessment of learning, di mana evaluasi dapat dilaksanakan sejak peserta didik bertanya, berdiskusi, menjawab, mengisi LKPD, dan berbagi tanggung jawab dalam suatu kelompok. Nah, evaluasi ini termasuk ke dalam jenis evaluasi formatif karena dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Dari contoh video yang telah kami tayangkan tadi, dapat kita lihat ada beberapa tahap evaluasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Yang pertama yaitu apersepsi, yang dilaksanakan di awal pembelajaran, di mana guru menanyakan terlebih dahulu kepada peserta didik mengenai materi yang akan disampaikan. Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah sesi diskusi dan juga presentasi hasil diskusi. Dari diskusi kelompok, kita dapat melihat dan juga mengevaluasi tidak hanya pemahaman peserta didik terhadap materi yang didiskusikan, namun kita juga dapat melihat bagaimana peserta didik tersebut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Kemudian dengan pengisian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini akan dinilai lebih lanjut setelah pembelajaran selesai oleh tenaga pendidik. Nah, kemudian tahap evaluasi terakhir yaitu review materi, di mana tenaga pendidik menanyakan materi yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian harus dijawab langsung oleh peserta didik tersebut, sehingga akan dengan mudah mengetahui sejauh mana peserta didik tersebut dapat menangkap pembelajaran yang telah berlangsung. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah evaluasi secara sumantif yang akan dijelaskan oleh Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah hasil proyek tugas akhir kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya sendiri. Izin memperkenalkan diri. Nama Januar Fatahwijaya dan rekan setim saya bernama Trisanti Aulia. Yang dimana dalam proyek tugas akhir ini, dalam pengerjaannya dibagi-bagi untuk Trisanti di bagian elektrik dan saya di bagian merancang mekanik dan program. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen utama pada mesin ini. Yang pertama, MCB. Fungsinya untuk mengaliri arus listrik pada sistem. Yang kedua yaitu PWM, fungsinya untuk mengatur kecepatan motor DC. Yang ketiga ada start-stop, fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan konveyor. Yang keempat, sensor 1, fungsinya untuk mengisi air. Kelima, sensor 2, fungsinya untuk menjalankan motor rotasi. Ini yang keenam, yaitu slip cup botol, fungsinya untuk pemasangan tutup botol. Dan ada sensor 3, fungsinya untuk mengaktifkan solenoid dan menggerakkan silinder dan motor pengencangan. Dan yang terakhir yaitu sensor 4, fungsinya untuk motor rotasi stop ke posisi semula. Sekian penjelasan dari komponen-komponen utama dan fungsinya. Akan dilanjut ke percobaan mesin dan cara kerjanya dijelaskan oleh Trisanti Aulia. Cara kerja dari alat ini adalah pertama-tama kita nyalakan dulu MCB-nya. Lalu kita taruh botol di atas konveyor. Terus kita pencet tombol start. Maka konveyor akan berjalan, lalu sensor 1 akan berdeteksi, dan motor pengisian air akan mengisi air selama 12 detik. Lalu sensor 2 akan mendeteksi, dan motor rotasi akan berputar mengenai tutup botol. Lalu sensor 3 akan mendeteksi, dan motor pengencangan akan berputar selama 3 detik. Setelah itu, botol akan mengenai limit switch, dan di sini botol bisa diambil karena adalah proses akhir. Sensor 4 akan membuat motor rotasi berputar dan kembali ke awal. Sekian percobaan dan penjelasan cara kerja pada mesin proyek tugas akhir kami. Terkait dari video kedua yang telah ditayangkan. Nah, di video tersebut termasuk dalam penilaian sumatif, yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dari siswa sebagai dasar penentuan kenaikan kelas ataupun kelulusan dari sebuah lembaga pendidikan.
Nah, terkait video tadi itu tenaga pendidik dapat melakukan assessment for learning dengan melakukan pengamatan proses dalam pembuatan proyek tersebut. Di situ pendidik bisa melihat sejauh mana dari peserta didik dapat memahami materi yang telah dipelajari dan mengimplementasikannya melalui kerja nyata. Nah, kemudian penilaian sumatif ini dilakukan sebagai pengganti penilaian formatif seperti mengganti dari nilai ulangan tenaga peserta didik dan bisa menilai melalui kegiatan, presentasi, dan juga tanya jawab dari proyek yang sudah dikerjakan. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, terkait dari materi yang sudah kami jelaskan tadi, dapat kami simpulkan bahwa dalam pengimplementasian nyata dari evaluasi pembelajaran itu tidak menentu hanya dengan cara memberikan tugas ataupun memberikan ulangan kepada siswanya, tetapi dapat kita menilai secara langsung melalui proses belajar pembelajaran dan juga bisa kita memberikan sebuah proyek sebagai tugas akhir supaya kita bisa menilai sejauh mana pemahaman dari siswa tersebut dalam proses belajar pembelajaran. Nah, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.